Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang berbahagia, berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika interaktif SMAN 1 Bulakamba, Kabupaten Brebes. Kali ini kita akan membahas topik mengenai kaidah perkalian, yang merupakan salah satu materi dalam bab 2. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita pilih materi yang akan kita tuju, yaitu kaidah perkalian. Pengantar. Kaidah perkalian. Kaidah perkalian merupakan bagian dari kaidah pengkajian yang menjadi bagian dasar dalam perhubungan keluar. Salah satu permasalahan dalam kehidupan yang berhubungan dengan kaidah perkalian, misalnya menentukan banyaknya susunan kepengurusan suatu organisasi atau perkumpulan. Kaidah perkalian disebut juga aturan pengisian tempat yang tersedia. Setelah mempelajari program ini, Anda diharapkan akan mampu 1. Menerapkan diagram panang untuk menentukan banyaknya kemungkinan susunan variasi di objek dari sekelompok objek. 2. Menerapkan kaidah perkalian atau aturan pengisian tempat yang tersedia untuk menentukan banyaknya kemungkinan susunan di objek yang masing-masing objeknya mempunyai variasi. Yang ketiga, menerapkan diagram panang untuk menentukan banyaknya kemungkinan susunan dari 3 objek yang masing-masing objeknya mempunyai variasi. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu aturan pengisian tempat yang tersedia. Jika terdapat n tempat yang tersedia, dengan n1 adalah banyaknya variasi untuk mengisi tempat pertama, n2 adalah banyaknya variasi untuk mengisi tempat kedua setelah tempat pertama terisi, n3 adalah banyaknya variasi untuk mengisi tempat ketiga setelah tempat pertama dan tempat kedua terisi, dan seterusnya, maka m ke n adalah banyaknya variasi untuk mengisi tempat ke n setelah tempat-tempat pertama, kedua, ketiga, dan ke n-1 terisi. Maka banyaknya variasi untuk mengisi n tempat yang tersedia secara keseluruhan adalah n1 dikali n2 dikali n3 dikali seterusnya sampai dikali dengan m ke n. Materi yang kedua, yaitu kaidah perkalian. Dalam materi ini dipaparkan tentang contoh kasus dalam pembentukan panitia dan wakil ketua. Pada suatu rapat organisasi terpilih 4 orang calon untuk jabatan ketua dan wakil ketua. Para calon tersebut bernama Asri, Boy, Citra, dan Dodi. Tentukanlah banyaknya kemungkinan susunan kepengurusan yang dapat dibentuk. Untuk menjawab soal tersebut, maka perhatikan penjelasan berikut. Banyaknya susunan kepengurusan adalah untuk jabatan ketua maka bisa diisi oleh keempat calon ketua tadi, yaitu Asri, Boy, Citra, dan Dodi. Sedangkan untuk jabatan wakil ketua hanya bisa diisi oleh 3 calon, karena 1 calon sudah mengisi posisi ketua. Sehingga banyaknya susunan kepengurusan yang mungkin adalah 4 kali 3, yaitu ada 12 susunan yang mungkin. Kita lihat ilustrasinya. Ilustrasi pertama menggambarkan ketika ketuanya Asri, mungkin saja wakilnya adalah Boy, Citra, dan Dodi. Ketika ketuanya adalah Boy, mungkin saja wakilnya adalah Asri, Citra, atau Dodi. Dan seterusnya bisa dilihat. Sehingga banyaknya susunan yang terjadi ada 12 kemungkinan susunan kepengurusan. Kita lihat contoh soal. Andi mempunyai celana panjang berwarna hitam dan biru tua.
serta baju lengan panjang berwarna putih, biru muda, dan krem. Setiap baju dan celana dapat dipasangkan dengan keras. Tentukanlah A. Gambar diagram panah yang memasangkan celana dan baju. B. Berapa banyak pasangan atau setelan celana dan baju yang dimiliki? Untuk menjawab yang A, yaitu gambar diagram panah, maka kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama untuk celana, yaitu hitam dan biru. Yang kedua untuk baju lengan panjang, yaitu putih, biru muda, dan krem. Ketika Andi memakai celana hitam, maka pilihan baju yang bisa dipilih Andi adalah putih, biru, dan krem. Begitu juga ketika Andi menggunakan celana biru tua, maka pilihan baju yang bisa digunakan adalah putih, biru muda, dan krem. Sehingga banyaknya setelan celana dan baju adalah, pertama, banyaknya Andi memilih celana, yaitu ada 2 pilihan. Dikalikan dengan banyaknya Andi memilih baju, ada 3 pilihan. Sehingga banyaknya susunan yang mungkin bisa Andi pilih ada 6 susunan yang pasangan celana dan baju. Kita periksa jawabannya. Ya, kita menghasilkan jawaban yang benar. Kita lihat contoh yang tadi. Pada suatu rapat organisasi, terpilih 5 orang calon untuk jabatan ketua, bendahara, dan sekretaris. Pemilihan diawali dengan memilih ketua, kemudian bendahara, dan selanjutnya sekretaris. Berapa banyak kemungkinan orang yang dapat menduduki jabatan ketua, bendahara, dan sekretaris? Berapa banyak susunan pengurus yang dapat dibentuk? Untuk menjawab yang pertama, banyaknya kemungkinan untuk menduduki jabatan ketua, maka ada 5 calon yang bisa mengisi jabatan ketua. Sedangkan untuk mengisi jabatan bendahara, tersisa 4 calon, karena 1 calon sudah mengisi jabatan ketua. Begitu juga untuk mengisi jabatan ketiga, yaitu sekretaris, ada 3 calon. Karena dari 5 calon sudah ada mengisi posisi ketua 1 orang, mengisi bendahara 1 orang, sehingga tersisa 3 calon untuk sekretaris. Dan banyaknya susunan pengurus yang dapat dibentuk ada 5 kali 4 kali 3, yaitu 60 susunan yang mungkin terbentuk. Kita periksa jawabannya. Ya, kita mendapatkan jawaban yang benar. Dan kita bisa mengikuti tes selanjutnya. Sudah siapkah Anda memasuki tes? Jika sudah, maka klik sudah. Jika belum, maka klik belum. Jika Anda mengklik belum, maka kita akan mengulangi pelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Kita lihat soal-soal dalam tes. Ini salah satu soal dalam tes. Ada nomor 1, silakan dibaca, atau mungkin dipindahkan untuk dicatat dulu. Saya kira cukup. Nomor 2. Anda juga bisa langsung menggunakan tes ini menjawab soal pada tampilan aplikasinya, bisa langsung untuk menjawab A, maka klik di option A, menjawab B, klik di option B, menjawab C, klik di option C, dan seterusnya. Bisa langsung dilakukan. Kita lihat ada berapa soal yang tersedia. Ada sekitar 10 soal. 10 soal. Nah, silakan Anda lakukan latihan ini sebagai tugas mandiri, karena kita tidak menjawab salah satu pun soal, maka mungkin skor kita adalah 0. Tombol untuk melanjutkan melihat kunci jawaban. Kunci jawaban sebagai bahan koreksi buat kita sebagai bahan tes. Latihan bisa Anda lakukan di rumah sebagai pembelajaran mandiri. Itu saja pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar, selamat mencoba, selamat belajar mandiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.